Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wa la takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali wa sahbi wal atba'i wa syuhada. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihata ila Rasulillah Sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa yu'idu alaina min siddiqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi wa mu'jizatihi lana wa awladina wa dhurriyyatina fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والآل كل منهم والصحابة أجمعين خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح والدينا لمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا لمن حق الواجبات علينا خصوصا شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخنا أبو حامد محمد بن محمد الغزالي شيخنا قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله علوي الحداد ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روحي. Sebutkan almarhum masing-masing.
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والنور والحور والقصور وشفاعة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Buat yang masih hidup, terutama buat diri kita, sebut nama bin bapak masing-masing. Saudara kalau masih ada, istri, suami, anak, cucu, sebut namanya bin bapaknya. Semoga sehat walafiat, panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh dalam Islam sampai akhir hayat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa khususan ila ruhi Nabi Al-Khadir alaihi salam wa ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu an wa ila ruhi fil jasadi Mardani bin Mursyid Bakir bin Mursyid Madinah bin Mursyid Suryani bin Mursyid Hamdani bin Mursyid. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك. اللهم ثبتنا بالإسلام والإيمان والإحسان. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah dan pengurus Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang tiada sanggup kita merajut kata indah untuk memujinya sebagaimana Dia memuji dirinya, maka terpujilah bagi Allah sampai Dia ridho. Terus terpujilah bagi Allah apabila Dia ridho. Terus terpujilah bagi Allah walaupun Allah sudah ridho. Bahwa kita diberikan nikmat yang paling nikmat, lezat yang paling lezat, enak yang paling enak, yaitu nikmat Islam. Seperti yang Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Islam adalah nikmat yang paling nikmat. Allah berikan kepada kita gratis, ya. Kenapa gratis? Karena emak kita Islam, bapak kita Islam, kakek nenek kita Islam, sehingga kita dapat warisan yang sangat luar biasa, gratis. Sedangkan orang lain sulit mendapatkan Islam ini karena mereka diciptakan dari emak yang bapak bukan beragama Islam. Dan ketika mereka menemukan kebenaran, mereka harus berjuang dengan penuh keberanian untuk menerima kebenaran ini. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Jadi kalau kita bertemu siapa saja ditanya apa kabar, kita jawab alhamdulillah ala nikmatil Islam, ya. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Wah, terima kasih kepada Allah atas nikmat Islam ini. Ikhwan fillah, Nabi diinformasikan, ya, oleh banyak perawi mengatakan beruntunglah
orang yang bertemu kepada aku, melihat aku, hidup bersamaku, lalu mereka beriman kepadaku. Ya. Kalau dibilang orang yang ketemu Nabi, melihat Nabi, pernah sholat bareng Nabi, mungkin pernah makan bareng sama Nabi, mungkin jalan pernah bareng sama Nabi, kira-kira kita masuk nggak? Enggak lah, ya. Kenapa? Emang ada yang pernah jalan sama Nabi di sini? Yang pernah makan senampan sama Nabi pernah ada? Enggak ada. Nabi kata, tuba liman ro'ani wa ama nabi. Beruntung orang yang melihat aku. Emang ada kita yang pernah lihat Nabi di sini? Ya, enggak ada ya. Apakah berarti kita tidak beruntung karena kita tidak melihat Nabi? Ya. Malah Nabi berkata, ya, bersabda sampai 3 kali. Beruntunglah orang-orang yang tidak bertemu saya tapi beriman kepada saya. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Dalam riwayat lain sampai 7 kali. Man lam yaroni wa amanabi. Gak pernah ketemu saya tapi beriman kepada saya. Lah terus kalau kita gak pernah ketemu Nabi, kita beriman sama Nabi, itu beriman apa goblok sebenarnya? Kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain para sahabat, mereka beriman kepada Nabi karena memang ketemu Nabi. Wah. Kalau si Udin percaya sama si Panji Gumilang karena memang Udin ketemu si Panji Gumilang. Wah. Lah ini nggak percaya sama Panji Gumilang karena memang nggak pernah ketemu, nggak masalah. Ini masalah nggak? Kita kan nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Kok kita tergila-gila dengan Nabi Muhammad? Kita rela mengorbankan jiwa raga kita untuk Nabi Muhammad. Kita membuang waktu kita untuk Nabi Muhammad. Kita gila apa enggak kira-kira ini? Enggak. Nabi ngomong, kata Nabi, beruntung orang yang ketemu saya, dia percaya kepada saya. Tapi lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah bertemu saya dan dia mampu percaya kepada saya. Wah, subhanallah. Cuma pertanyaannya nih, kemampuan kepercayaan kita kepada Allah dilandasi ilmu atau karena emak bapak kita Islam kira-kira? Kayaknya mudah-mudahan dua-duanya ya. Islam keturunan sama Islam yang hakiki lebih hebat mana? Islam keturunan. Kenapa Islam keturunan lebih bagus? Karena memang Allah pesan kepada nabi-nabi, ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi turun temurun mengajarkan, mendidik, melatih anak generasinya dari generasi ke-1, generasi kedua dan seterusnya. Ya, kalau generasi pertama itu babak kita, wah. Generasi di bawahnya kita, di bawahnya lagi kita, terus ternyata turun temurun. Apa isinya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi memang sudah luar biasa dari keturunan sudah dibentuk Islam ini, ditambah lagi dengan pendidikan dan pengalaman serta aneka macam pergolakan dalam hidup sampai akhirnya mengkristal, dia akhirnya mampu berkata, mampu mengucap, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi pengakuannya itu dilandasi memang dasar yang sangat kuat, dan dia mampu mengucapkan itu dengan penuh tanggung jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Diriwayatkan hadirin ya, ruwiya an Uqail bin Abi Thalib. Uqail bin Abi Thalib ini saudaranya Ali bin Abi Thalib ya. Abi Thalib itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara kandungnya Abdullah, ayah Nabi Muhammad ya. Anaknya banyak ya. Di antara anak Abu Thalib adalah Uqail ya. Yang terkenal Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Uqail bin Abi Thalib, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjalan bareng sama Nabi. Wah. Kalau kita jarang jalan bareng sama Pak RW. Wah. Pernah jalan bareng Pak RW? Pernah ya. Sama Pak Lurah? Pernah ya. Kalau sama Nabi? Belum ya. Kalau Pak Ustadz pernah ya? Jalan pernah. Kata Uqail, aku pernah jalan bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faizan, tiba-tiba aku lagi enak-enak jalan bareng sama Nabi. Jamalun ya'du, ada seekor onta yang mengejar kami. Wa hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus onta itu mengejar kami. Di depan Nabi berhenti, itu onta berhenti. Waqal, ngomong, ya Rasulullah, al-aman, al-aman. Ya Rasulullah, tolong saya, berikan keamanan, jaminkan keamanan buat diri saya. Saya mohon jaminan keamanan dari engkau. Coba bayangin, onta ngomong. Kita pernah lihat ayam ngomong? Pernah? Tukuk kerupuk begitu kata si siapa? Kata si ayam gitu ya. Ini onta ngomong ya. Falam yalbis hatta jaa khalfahu, tidak berhenti ini onta mohon pertolongan kepada Nabi, minta tolong kepada Nabi, hatta jaa khalfahu, sampai datang di belakang onta ini A'rabiyun, seorang Arab Badui tinggi besar, Masya Allah. Wa ma'ahu saifun maslul, bersama si Arab Badui ini pedang yang terhunus. Rupanya ini Arab lagi ngejar-ngejar onta. Onta begitu hebat tenaga orang Arab ya, ngejar onta, ontanya nyerah. Coba bayangin, kalau kita wah, ngejar ayam aja kagak kena gitu ya. Ini onta dikejar, ontanya nyerah. Coba hebat gak kira-kira? Wah. Kata si onta, ya Rasulullah tolong saya. Tiba-tiba ada orang pegang saifun maslul ya, senjata berupa pedang yang terhunus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena onta ini minta tolong, Nabi pun nanya kepada si Arab ini Badui, madza turidu min hadzal miskin ya, apa yang kau kehendaki dari onta yang sedang mengemis ini, yang sedang kesulitan ini? Memang ente mau apa ini nih? Ini pedangnya di gimana nih? Qala, kata si Arab, ya Rasulullah, ishtaraituhu bisamanin kasir, ini onta saya beli bisamanin kasir, mahal harganya, Masya Allah. Walaysa huwa yuti'uni, udah gitu empanannya juga mahal. Ternyata dia nggak mau mentaati saya, disuruh kerja kagak mau, dia malah kabur ya. Fa uridu an azbahahu, kalau nggak bisa dipakai tenaganya, saya mau potong aja, biar dagingnya dibikin apa? Wah, mau disate, mau dipan. Wa antafi'u bilahmihi, biar dagingnya saya manfaatin aja dah. Habis tenaganya nggak bisa dipakai, percuma beli mahal-mahal, nggak ada gunanya. Mendingan diapain? Mendingan dipotong. Wah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Jamal, ini Uqail bin Abi Thalib melongo ya.
Blohok aja ngeliatin onta ngobrol sama Nabi. Nabi nanya kepada si onta, lima ta'siyahu, kenapa ente maksiat, kenapa ente enggak taat, kenapa ente kok enggak mau nurut? Yang beli dia, yang ngempanin ente juga dia, kenapa ente enggak nurut? Faqala, maka kata si onta, ya Rasulullah, lastu a'saituhu li'anni lastu aqdiru 'alal amal. Bukanlah aku tidak mentaati dia dikarenakan aku nggak bisa kerja, bukan. Bukan aku ini nggak bisa kerja, bukan. Walakin a'siyahu, aku tidak mau mentaatinya, aku maksiat kepadanya, li'annal qabilata allati ana fiha, karena rombongan mereka ini, aku ikut rombongan mereka ini, yanamuna an salatil isya'il awakhirah, mereka tidur enggak pada sholat isya. Wah, ini rombongan kafilah pedagang saudagar-saudagar ini, ketika mereka malam hari langsung tidur, kagak pakai sholat isya. Falau ahadaka, seandainya engkau mengambil sumpah, an yusalliyal isya al akhir, mereka dia mau sholat isya sekalipun sudah waktunya picik, walaupun waktunya sudah sangat terbatas, tetap sholat isya. Ahadtuka, wahai Rasul, aku onta akan bersumpah kepadamu, an la u'siyahu, aku tidak akan maksiat kepadanya, madum tuhayyan, selama aku hidup. Fa inni akhafu, karena aku takut, an yanzil alaihim azabun minallahi azza wajal fa akunu fihim, karena kalau dia kagak pada sholat, saya takut azab Allah turun kepada mereka, sementara aku ada di situ, bisa-bisa saya kena azab. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahda 'alal a'rabi, lalu Nabi nanya sama si Arab, bener Rab? Bener ya Nabi. Wah. Terus gimana? Ini onta bukan maksiat sama ente kagak sholat isya serombongan. Kalau sampai ente diazab dari Allah, kena dia, ente zolim, makanya dia kabur, enggak mau kena azab. Gimana mau janji apa? Saya tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, setelah dia janji an la yatruka sholat, akhirnya apa? Wasallama ilaihil jamal, akhirnya onta ngucapin salam kepada Nabi. Faraja'a ila ahli, balik kepada tuannya. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Wah, apa pelajaran yang penting? Ini mukjizat. Uqail bin Abi Thalib beriman kepada Nabi karena Uqail melihat Nabi dan melihat mukjizat. Apa mukjizatnya? Onta ngomong sama Nabi. Itu kira-kira ngomongnya pakai bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Pakai bahasa Arab. Coba bayangin, onta ngomong pakai bahasa Arab. Maka kata Nabi, beruntung orang yang bertemu aku, dia beriman kepadaku. Oh, beruntung sekali Uqail bin Abi Thalib, karena Uqail bertemu Nabi, melihat mukjizat Nabi. Tapi kita yang tidak pernah bertemu Nabi, Nabi katakan sampai 7 kali adalah lebih beruntung lagi. Kenapa? Kalau Uqail beriman, wajar, pantas. Kenapa? Melihat Nabi, melihat mukjizat Nabi secara langsung. Sedangkan kita tidak bertemu Nabi dan juga mungkin tidak melihat mukjizat secara langsung. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terhitung. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa Nabi menjamin
ya, di akhir zaman nggak perlu perang lagi. Kok nggak perlu perang? Iya, karena akal manusia semakin berkembang, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi juga semakin terbuka, sehingga kebenaran mudah diterima oleh sebagian umat manusia secara menyeluruh. Ya. Kalau dulu gampang bohong, kalau sekarang alhamdulillah bohong sudah rada gampang juga. Bohongnya gampang ya, tapi orang-orang yang dibohongin sekarang udah rada-rada sulit ya. Kalau dulu membohongin orang sangat gampang, kalau sekarang membohongin orang rada-rada sulit. Kenapa? Karena teknologi membantu yang namanya sistem kejujuran. Emang ada sistem kejujuran? Ada. Sistemnya disebut sama Allah melalui Nabi, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sistem ini berlaku ya. Siddiq, jadi kejujuran, kebenaran itu sudah terbuka. Di mana bentuk kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari Jazirah Arab. Jazirah yang sebenarnya menunjukkan satu jazirah yang jujur. Kok jujur? Iya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan di kampung atau di kota atau di negeri yang penduduknya disebut al-ummiyun, al-ummiyin. Jadi orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi nggak bisa, sahabat nggak bisa, senegeri mereka adalah kaum yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran di sana? Untuk memberikan bukti bagi umat akhir zaman yang ilmunya sudah terbuka, bahwa Al-Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan karangan sahabat Nabi Muhammad, bukan hasil karya seminar orang-orang yang ada bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka rata-rata enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Maka Al-Quran yang kita lihat sekarang, kita pastikan itu bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan tulisan sahabat-sahabat. Kenapa? Karena mereka buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sementara Al-Quran yang ada fenomenal, ajib, sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Sampai hari ini bahasanya asli, tulisannya asli, dan kalimat-kalimatnya juga asli, dan itu sesuai dengan fakta yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah lah juga yang memelihara Al-Quran. Jadi Al-Quran ini hadirin adalah satu-satunya kitab Allah yang murni, yang asli. Taurat sudah rusak ya, Injil sudah rusak, Taurat udah berubah jadi perjanjian lama ya. Injil sudah berubah jadi perjanjian baru. Wah, sudah kotor, sudah rusak. Dan kotor serta rusaknya kitab-kitab tersebut disebut oleh Al-Quran ya. Al-Quran menyebutnya dengan detail ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah penulis kitab yang menulis kitab dengan tangannya lalu mengklaim bahwa itu adalah firman Allah untuk mereka jual dengan harga yang murah. Celakalah mereka karena mereka melakukan kesengajaan ya. Ikhwan fillah yang berarti Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran itu fakta. Ini kitab satu-satunya yang kata pengantarnya beda dari kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain itu kata pengantarnya lebay ya. Ya, kita punya dosen Pak Haji Subagio, kalau dia nulis kitab buku
ya, apakah itu skripsi, tesis, disertasi, pasti ada kalimat mohon kritik dan saran. Wah, betul kira-kira? Ya. Buku apapun, majalah apapun, kitab apapun, itu selalu mohon kritik dan saran. Hanya Al-Quran yang dalam kata pengantarnya tidak begitu. Quran berkata Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Satu-satunya kitab yang kata pengantarnya menggunakan kalimat nggak usah diraguin lagi. Tetapi bukan berarti Al-Quran itu kemudian tirani, tidak. Al-Quran memberikan solusi. Kalau masih ada yang ragu, silakan. Fa'illam wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Siapa yang ragu, silakan lawan Al-Quran. Dan sampai sekarang Al-Quran tidak ada yang mampu menentangnya. Karena itu hadirin rahmati Allah, dipastikan orang-orang yang tidak berpedoman dengan Al-Quran tersesat. Dipastikan orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran pasti celaka, pasti binasa, dan pasti mereka akan menyesal. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat yang namanya nikmat Islam ini. Hadirin, di dalam nikmat Islam ini ada amalan yang perlu kita kerjakan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, ya. Amalan yang dilakukan terang-terangan itu jahar, kalau sembunyi-sembunyi sir, ya. Apa? Semua amalan fardu usahakan kerjakan terang-terangan. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kerjakanlah dengan terang-terangan. Gimana terang-terangan? Ya sholat di masjid. Kalau perlu tetangga kasih tahu, ayo kita sholat, ini saya mau sholat. Entar ria. Oh tidak, kalau yang fardu, yang namanya wajib, itu mesti dikerjakan terang-terangan, demonstratif, ya. Share kemana-mana boleh. Nah, kalau sholatnya sholat fardu. Untuk apa? Menghilangkan kesalahpahaman, ya. Jadi kalau ada orang rumahnya dekat masjid, kagak pernah sholat ke masjid, lalu orang mikir kayaknya ini orang kagak pernah sholat nih orang nih, pantas gitu ya. Kenapa? Karena memang yang fardu tidak dikerjakan di masjid secara terang-terangan. Pantas kalau orang salah paham. Haji duitnya banyak, ya, kontrakannya juga banyak, sampai bininya juga dia kagak pergi haji. Coba bayangin, apa kata orang? Ah, itu kan orang gila, mikirin dunia, ya. Kenapa? Karena waktu haji dia tidak memberikan informasi kepada siapa-siapa, padahal haji itu wajib. Makanya yang wajib-wajib zakat. Zakat yang wajib itu share, kasih tahu. Wah, Haji Darwis, mana orang itu? Waduh, habis periksa mata kayaknya sama penanak ya. Ya, mudah-mudahan lekas sehat kembali ya. Iya, masya Allah. Haji Darwis bayar zakat, wah, 500 juta diumumkan di masjid. Itu top. Kenapa? Karena yang fardu, untuk mendorong yang lain ikut, ya. Sebaliknya kalau yang sunnah, nah yang sunnah itu sir, rahasia. Apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud jangan di masjid, di rumah. Sholat duha di rumah. Kenapa? Sunnah. Apaan tuh? Isya. Ya udah, intinya zakat, puasa, Ramadan yang wajib terang-terangan, ya. Sholat 5 waktu terang-terangan. Kalau yang sunnah
ngumpet-ngumpet. Jangan terbalik. Sholat sunnah terang-terangan, sholat sunnah terang-terangan, gue lagi puasa nih, gue lagi puasa, padahal puasanya puasa sunnah. Giliran Ramadan aja lu ngumpet-ngumpet. Ini terbalik. Ya, mudah-mudahan Islam yang Allah berikan kepada kita teguh sampai akhir hayat kita, buat diri kita, keluarga kita, dan keturunan semuanya. Tentunya mampu mengamalkan secara terang-terangan yang fardu, dan mampu mengamalkannya terang-terangan dan sir yang sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.